Sentotman akan segera beraksi. Salam dulu sebelum ngomong. Assalamualaikum. Sentotman akan segera beraksi. Disapa dulu teman-teman yang mendengarkan kisahmu. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Sentotman akan segera beraksi. Ada apa gerangannya mana? Kok nggak disebutkan? Cerewet kau, Ed. Kukutuk belalaimu lemes kayak tali rapia. Waduh, cabut Tot. Kutukanmu itu Tot, bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung apa perbedaan Ada Apa Gerangan dan Ada Apa Gerangan 2, di Ada Apa Gerangan 2 ini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung ya. Baik itu kisah nyata, kisah berdasarkan kisah nyata, atau cerita fiksi. Pokoknya cerita mistis bersambung. Dan kali ini ada cerita Sentot yang akan kita bacakan kelanjutannya, dimana secara garis besar Sentot dan Edi ini secara tidak sengaja terperangkap masuk ke masa lalu, dimana zaman itu Indonesia ini belum merdeka. Nah, seperti apa petualangan Sentot dan Edi? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Suasana yang semula riuh oleh teriakan warga kini berubah menjadi kacau balau. Begitu Gino dan rombongan warga menerobos masuk, aroma menyengat seperti belerang bercampur bunga kenanga langsung memenuhi udara. Dari balik pepohonan di tepi halaman rumah besar itu, makhluk-makhluk berwujud aneh mulai bermunculan. Jin-jin suruhan Doro Prayogo. Ada yang bentuknya seperti manusia namun berkepala anjing. Ada yang tubuhnya seperti asap hitam tebal dengan mata merah membara. Dan ada pula yang merayap seperti ular raksasa dengan puluhan kaki licin. Mereka menggeram, mendesis dan melolong, membuat beberapa warga langsung berteriak ketakutan sambil mundur. Pak Lurah Seno berusaha tegar, tapi suaranya bergetar ketika berteriak, "Warga, lindungi anak-anak, jangan biarkan mereka dibawa lagi." Sayangnya, tidak semua warga punya nyali. Beberapa malah sudah berlari kembali ke arah hutan, meninggalkan obor yang mereka bawa. Gino berusaha menghalangi, tapi jumlah warga yang panik lebih banyak dari yang berani melawan. Di tengah kekacauan itu, Sentot yang tadi duduk lemas tiba-tiba berdiri. Matanya memancarkan cahaya kehijauan, seperti ada sinar dari dalam tubuhnya. Nafasnya berat, tapi suaranya terdengar mantap. "Kalian sudah mengganggu Sentotman yang tertidur. Wah, kalian salah alamat. Harusnya bukan kesini alamatnya." Bambu kecil yang ia genggam sejak tadi kini bergetar, memancarkan hawa panas yang anehnya tidak membakar. Angin di sekitar Sentot mulai berputar, membuat dedaunan berterbangan. Jin-jin itu langsung menggeram, seolah menyadari kekuatan baru di hadapan mereka. Serangan pertama datang dari sosok asap hitam yang melayang cepat ke arah Sentot. Dengan satu kibasan tangannya, Sentot membuat pusaran angin yang langsung mementalkan makhluk itu ke batang pohon hingga terdengar suara duk yang keras. Makhluk itu terurai menjadi kabut dan menghilang. "Wih, kayak main bulu tangkis," gumam Sentot sambil meringis bangga. Namun lawannya tidak hanya satu. Dua jin berkepala anjing melompat bersamaan dari sisi kanan dan kiri. Sentot mengayunkan bambu kecilnya, dan anehnya bambu itu memanjang seperti tombak,
Satu sabetan dari kiri membanting jin pertama ke tanah, lalu tikaman dari kanan membuat jin kedua menjerit sambil meledak jadi percikan api kecil. Warga yang tadinya ketakutan mulai bersorak, "Ayo bocah sakti, hajar mereka!" Tapi tak semua berani mendekat. Beberapa malah tersungkur karena tanah di sekitar pertempuran mulai bergetar. Pohon-pohon besar bergoyang dan udara semakin panas. Pusaran energi yang timbul membuat bulu kuduk berdiri. Dari kejauhan, suara Ndoro Prayogo terdengar pelan tapi penuh ejekan. "Anak kecil, berani sekali kau melawan. Kau pikir bisa mengalahkanku, ha?" Ia duduk bersila di teras rumah. Kedua tangannya memegang sebuah keris yang mengkilap, memantulkan cahaya obor. Perlahan, dari ujung keris itu keluar cahaya merah menyala, membuat wujud seekor burung raksasa dari api. Sayapnya membentang hingga menyapu ranting-ranting pohon, membuat daun kering terbakar dan beterbangan seperti hujan api. Burung itu melesat ke langit, lalu menukik cepat ke arah Sentot dengan teriakan melengking seperti besi panas dicelup ke air. Suhu udara langsung naik, membuat beberapa warga terbatuk-batuk. Sentot mendongak, matanya menyipit. "Burung apaan tuh? Panas banget. Wah, ini kayak ayam bakar ukuran jumbo." Edi yang berdiri tak jauh darinya berteriak, "Tot, hati-hati, itu bukan ayam, itu Raja Wali Api." "Wali apa?" teriak Sentot karena tak begitu mendengar. Burung api itu mendekat dengan kecepatan mengerikan. Sentot menggenggam bambunya erat. Kakinya menapak tanah, lalu berlari maju menjemput serangan. Tubuhnya berkilat hijau, bertabrakan dengan sinar merah burung api itu, menghasilkan ledakan cahaya yang membuat semua warga menutup mata. Ledakan itu menimbulkan hembusan angin panas begitu kuat, sampai obor-obor padam dan beberapa orang terlempar ke tanah. Pohon di sekitar terbakar di beberapa titik, dan dari dalam hutan terdengar suara lolongan makhluk-makhluk lain yang terganggu. Pertarungan belum selesai. Ndoro Prayogo tersenyum tipis sambil memutar kerisnya, membuat burung api itu terbelah menjadi dua dan menyerang Sentot dari arah berlawanan. Dua ekor burung api itu melesat bersamaan seperti sepasang meteor yang siap membakar apa saja yang menghalangi jalannya. Udara di sekitar mereka bergetar, menimbulkan suara berdengung yang menusuk telinga. Panasnya begitu menyengat, membuat dedaunan yang basah kena embun pun langsung kering seketika. Sentot menatap kanan dan kiri bergantian. "Waduh, satu aja bikin keringetan, ini malah double ayam panggang," gumamnya meski keringatnya kini bercampur dengan hawa dingin dari adrenalin. Pak Lurah Seno yang masih mencoba mengatur barisan warga berteriak, "Mundur, semua mundur, jangan sampai tersambar." Tapi perintahnya setengah terhambur oleh suara gemuruh api yang semakin dekat. Edi menggertakkan gigi. "Tot, kalau dua-duanya nyerang bareng, kamu bakal kepanggang hidup-hidup." Sentot hanya menjawab dengan seringai, "Hah, aku tidak mau jadi Sentot panggang." Anak ini kebanyakan gaya. Ia menekuk lutut, menancapkan bambu kecilnya ke tanah. Seketika dari titik itu menyembur cahaya hijau yang berputar, membentuk lingkaran seperti pusaran air, namun berwarna emerald yang berkilauan. Angin dari pusaran itu bertiup ke atas, seperti menantang burung api yang menukik. Burung api pertama menghantam pusaran hijau itu. Cahaya merah dan hijau berpadu, memekakkan telinga warga yang menonton. Ledakannya membuat tanah berguncang, mengirimkan gelombang panas bercampur dingin yang menusuk kulit. Burung api itu sempat tertahan, sayapnya seperti terpotong oleh pusaran tersebut, lalu meledak menjadi percikan bara yang membakar rerumputan di sekitar. Namun, burung api kedua memanfaatkan celah. Ia menyelinap dari sisi lain, menyerang punggung Sentot. Beberapa warga berteriak memperingatkan, tapi suara mereka kalah oleh deru api. Gino berlari, tapi jaraknya terlalu jauh. Dalam sepersekian detik sebelum api itu menyentuh tubuh Sentot, Sentot memutar bambu kecilnya, dan kali ini
Dari bambu itu keluar bentuk seperti ular naga tipis yang terbuat dari cahaya hijau. Naga itu melesat ke belakangnya, membelit tubuh burung api, lalu memelintirnya hingga suara lengkingannya berubah jadi jeritan nyaring. Dalam sekali hentakan, naga cahaya itu menghantam burung api ke tanah, memadamkan apinya seperti memadamkan obor ke dalam air. Tak lela, lela lela letung, tidurlah burung api kecil. Warga yang melihatnya ternganga. Ada yang langsung berteriak memuji, ada juga yang malah menunduk berdoa saking takutnya. Doro Prayogo yang duduk bersila di teras rumah, wajahnya masih tenang tapi matanya menyala marah. Cukup main-mainnya bocah. Kau pikir bisa mematahkan semua jurusku hanya dengan tongkat bambumu itu? Ia berdiri, tubuhnya memancarkan kabut hitam yang pekat, dan setiap langkahnya membuat rumput di bawah kaki layu seketika. Kalau begitu, kita lihat seberapa kuat roh yang bersemayam dalam dirimu. Hah? Roh yang bersemayam? Sorry ya, aku tidak sepertimu yang mengandalkan roh jahat. Aku Sentotmen, putra Lawu, anak pertama dari 100 ular yang menggemaskan. Ada Jay, ada Leo, ada Farid, Albert, Frances, Lucio. Udah Tot, gak perlu disebutkan semuanya. Dari ujung keris wage, kini bukan api yang keluar, melainkan kilatan petir berwarna ungu. Petir itu melilit seperti ular, menyambar udara hingga mengeluarkan bau yang menusuk hidung. Langit yang tadinya gelap kini diselimuti awan tebal berputar, membuat bulan hilang dari pandangan. Pak Lurah Seno yang masih memegang obor berteriak panik. Warga, menjauh! Ini bakal lebih bahaya! Beberapa warga yang tadinya nekat mendekat langsung mundur sambil menyeret teman atau keluarganya. Sementara itu, Edi mendekati Sentot. Tot, kalau ini terus berlanjut, bisa-bisa hutan ini jadi abu. Kamu yakin sanggup? Sentot tersenyum tipis menatap Doro Prayogo dengan mata hijau yang berkilat semakin terang. Kalau nggak sanggup ya nggak keren dong. Bukan Sentotmen namanya. Petir ungu yang diledakkan Doro Prayogo menggores langit, memecah pekatnya malam seperti cambuk raksasa yang menyambar dari awan. Di bawahnya, Sentot berdiri dengan rambut acak-acakan. Tubuhnya bergetar bukan karena takut, melainkan karena tenaga gaib dari bambu kecil yang kini bercahaya di genggamannya. Waduh, mataku silau, kayak nonton konser dangdut, tapi sound systemnya kurang ajar. Celetuk Sentot sambil meringis, namun kakinya tetap menapak kuat ke tanah. Dari bambu itu, cahaya keemasan melesat, membentuk naga raksasa yang berputar di udara. Sisiknya seperti terbuat dari kilauan matahari, matanya berwarna zamrud, dan setiap hembusan nafasnya menggetarkan daun-daun di seluruh hutan. Namun, karena Sentot adalah Sentot, ada saja kelakuan yang tak sesuai momen. Ketika energi naga itu memuncak, tiba-tiba kilau cahayanya seakan keluar dari bagian depan celana Sentot. Lo, ini kenapa keluarnya dari situ? Teriak Sentot panik sambil memegangi celananya. Warga yang menonton dari kejauhan, meski takut setengah mati, ada yang spontan terkikik. Sentot buru-buru membetulkan posisi bambu kecilnya. Wah, ini namanya jurus belalai Nagasari. Naga itu menggeram, lalu benar-benar keluar melesat dengan teriakan dahsyat. Udara bergetar. Petir ungu dan naga cahaya bertabrakan di udara. Ledakannya membuat tanah di bawah bergetar seperti gempa. Pohon-pohon besar di hutan itu tumbang satu persatu. Akar-akar terangkat, burung-burung malam berterbangan panik. Warga desa yang tadi hanya berani bersembunyi di balik pohon, kini mulai berlari pontang-panting. Beberapa jatuh ke parit, beberapa bahkan tak sengaja menabrak sesama warga karena panik. Doro Prayogo, anak itu hebat juga, kata salah satu jin pengikutnya. Namun, Doro Prayogo hanya terkekeh dingin. Ia bersila di udara, tubuhnya melayang beberapa meter dari tanah. Keris di tangannya kini berpendar,
Lalu dari ujung keluar burung api sebesar rumah joglo, mengepakkan sayapnya yang membakar udara. Burung itu melesat ke langit, lalu menukik ke arah Sentot. Paruhnya menyambar dengan panas yang membuat rumput di sekitarnya hangus. Sentot meloncat menghindar, tapi naga cahayanya berbalik, menabrakkan diri ke burung api itu. Pertemuan keduanya membuat pusaran energi yang luar biasa besar, seperti badai yang lahir di tengah hutan. Udara mendesing, tanah pecah, langit berputar, dan di sela kekacauan itu suara Sentot terdengar. "Ayo belalaiku, jangan sampai kalah sama ayam." Pertarungan itu semakin gila. Setiap kali petir ungu Doro Prayogo menghantam naga cahaya, kilatan cahaya memanggil makhluk-makhluk lain dari kedalaman hutan. Sosok-sosok gaib berjubah hitam, macan putih setinggi manusia, dan bahkan pohon-pohon yang bergerak seperti punya nyawa. Semua tertarik oleh pusaran energi itu. Sebagian menyerang membabi buta tanpa tahu siapa kawan dan siapa lawan. Petir ungu Doro Prayogo mulai mereda, meninggalkan asap tipis di udara. Sentot berdiri dengan tangan membentuk segel aneh. Nafasnya ngos-ngosan. "Jurus Nagasari belalai menari," serunya. "Waduh, Tot, jangan sampai belalaimu jadi korban." Edi panik, setengah malu, setengah heran. "Ini jurus pamungkas versi edisi spesial, Ed. Kalau dari mulut itu naga biasa, kalau dari sini naga istimewa," jawab Sentot sambil mengangkat alisnya. Cahaya itu meledak membentuk naga berwarna emas yang melesat ke arah Doro Prayogo. Dentuman keras mengguncang tanah, membuat dedaunan jatuh seperti hujan. Edi sampai jatuh terduduk, menutup muka karena silau. Namun sebelum naga emas itu mengenai sasaran, tanah di sisi kiri mereka mendadak bergetar keras, seperti ada gajah berlari di bawah tanah. Dari balik pepohonan muncul sosok raksasa setinggi hampir 3 meter. Bertubuh manusia kekar, dadanya bidang, otot berlapis-lapis, tapi kepalanya kepala lembu dengan tanduk melengkung besar yang berkilat di bawah sinar rembulan. Matanya merah membara, nafasnya menghembuskan uap panas seperti kuda yang baru berlari jauh. Dia melangkah maju, tanah berderak setiap kali kakinya menghentak. Suasana langsung mencekam. Edi tertegun, Doro Prayogo menghentikan jurusnya dan melirik waspada. Sentot malah melongo, lalu matanya membesar. "Hah? Lembu girang?" serunya kaget menunjuk makhluk itu. Sosok berkepala lembu itu menoleh perlahan, sorot matanya menusuk. "Namaku Lembu Gumilang," suaranya dalam, berat, menggema seperti petir yang menggema di perut gunung. "Siapa kau bocah? Berani memanggilku seenaknya?" Sentot menegakkan badan, lalu nyengir tak tahu malu. "Wah, kita kan teman lama, kenapa kau tidak ingat aku?" ujarnya cepat sambil menggaruk kepala. "Pokoknya aku ini Sentot, anak manusia setengah jin, setengah keren." Edi menutup muka. "Ya ampun Tot, kamu lupa ya, di zaman ini dia mungkin gak ingat kamu." Lembu Gumilang mengerutkan kening. "Kau sangat aneh bocah," gumamnya sebelum menatap Doro Prayogo dengan tatapan siap bertarung. Edi buru-buru maju. Maaf Mas Lembu, ini duel bukan kami yang mulai, itu orang." Tiba-tiba sambaran petir ungu Doro Prayogo menghantam dekat kaki Lembu Gumilang. Tanah meledak, batu berterbangan. Lembu Gumilang menggeram. "Kalian semua kurang ajar." Ia mengangkat kapak raksasa yang entah dari mana muncul di tangannya. Kapak itu terbuat dari batu hitam berurat cahaya merah. Sekali diayunkan, udara di sekitar terbelah, kabut tersibak, dan naga cahaya Sentot ikut terseret arus angin tajam. "Waduh, Nagasariku kehisap, jangan dihisap nagaku!" teriak Sentot panik. Sekarang duel menjadi gila.
Doro Prayogo dengan petir ungunya, naga cahaya Sentot yang masih menyambung ke tubuhnya, dan Lembu Gumilang yang marah besar. Setiap benturan jurus membuat langit hutan itu pecah oleh cahaya. Burung-burung hitam keluar dari segala arah, serangga berhamburan, bahkan tanah di bawah mereka retak. Dan di tengah semua itu, Sentot tetap sempat-sempatnya bilang, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi." "Maksudmu apa, Tot? Kamu mau pergi? Jangan gitu, Tot." "Di sini tidak ada ladang, Aku pengen pipis." Edi melotot. "Kamu itu udah buat aku mikir kemana-mana, Tot." Lembu Gumilang, sosok manusia kekar berkepala lembu dengan tanduk melengkung ke belakang, sudah menggeram rendah. "Namaku Lembu Gumilang," suaranya bergemuruh seperti gong raksasa. "Kau bocah, berani memanggilku Lembu Girang? Girang apanya aku?" Sentot nyengir sambil mencolek Edi. Dia marah beneran, padahal dulu nanti aku sama dia tuh temenan. Edi bengong. "Dulu apa nanti?" Lembu Gumilang maju satu langkah. Tanah di bawah kakinya bergetar, membuat dedaunan runtuh dari pohon-pohon tinggi di sekitar mereka. "Jangan main-main denganku, bocah. Katakan siapa kau, atau aku patahkan batang pohon di belakangmu dan kupakai buat garuk punggungmu sampai putus." Sentot masih saja jawab seenaknya. "Aku Sentot, anak pertama manusia dan ular. Setengah darahnya manusia. Aku suka telur rebus, suka ngompol, dan suka beli jajan." "Aku tidak butuh informasi seperti itu." Suasana semakin tegang. Doro Prayogo yang sejak tadi diam sambil memperhatikan dari balik kerumunan para pengikutnya tersenyum tipis. Dia tidak ingin ikut campur lebih jauh, apalagi melihat Lembu Gumilang muncul. Sosok itu terlalu merepotkan untuk dihadapi langsung, dan Doro Prayogo tahu betul kalau kekuatannya akan lebih berguna untuk hal lainnya. Perlahan, tanpa ada yang sadar, Doro Prayogo mundur ke bayang-bayang pepohonan besar. Kain panjang yang membelit pinggangnya melambai tertiup angin malam. Senyumnya semakin lebar, licik seperti seseorang yang tahu ia sudah menabur api dan tinggal menunggu semua terbakar habis. "Biarlah bocah itu diurus Lembu Gumilang," gumamnya pelan. "Aku punya rencana yang lebih besar dari sekedar membantai dua pengacau." Lalu, bagaikan asap tipis, sosoknya lenyap ke kegelapan hutan. Sementara itu, Edi melirik ke sekeliling, sadar kalau Doro Prayogo sudah kabur. "Tot, orang yang licik itu pergi," bisiknya cepat. "Waduh, aku lagi duel mata sama Lembu Girang," balas Sentot sambil memasang gaya kuda-kuda aneh yang entah terinspirasi dari pencak silat atau orang nyangkul. Lembu Gumilang menunduk, menatap Sentot lekat-lekat. "Aku tidak mengenalmu, bocah, tapi matamu seakan pernah kulihat di medan perang." Sentot menelan ludah, wajahnya mulai serius. "Iya, nanti kau juga bakal tahu. Tapi untuk sekarang, kalau kau mau gebukin aku, boleh, asal jangan kena muka. Aku masih pengen ganteng." Suara Lembu Gumilang bergemuruh lagi. "Kau benar-benar aneh, tapi keberanianmu menarik perhatianku." Ia menunduk lebih rendah, mengayunkan tanduk panjangnya perlahan. Angin yang dibawa gerakan itu membuat rambut Edi dan Sentot berkibar bersama aroma tanah dan dedaunan yang tercabik. Edi mulai siaga, jantungnya berdegup keras. Tapi dalam hatinya ia tahu ini bukan lagi sekedar perkelahian biasa. Ada sesuatu di balik pertemuan ini, sesuatu yang akan terhubung di masa depan. Lembu Gumilang dengan tubuh tinggi tegap, tanduk melengkung seperti sabit, dan sorot mata kuning yang menusuk, terdiam memandangi Sentot yang kini sibuk jongkok di dekat kakinya. "Kau bilang aku Lembu Girang?" tanya Lembu Gumilang, nadanya seperti petir yang menahan amarah. "Iya kan?
Kalau kau girang, artinya kan senang ketemu aku, jawab Sentot polos. Akan aku maafkan kau, asal kau bersujud dan mencium kakiku. Sentot tiba-tiba pergi entah kemana dan datang lagi membawa ember berisi air dan juga sabun. Lalu ia mulai mengucek-ngucek kaki raksasa itu dengan sabun colek yang entah dari mana ia dapat. Nih, biar wangi, jangan khawatir, ini sabun terbaik, bisa buat cuci piring, baju, sama kaki lembu, biar bersih sebelum aku cium. Edi menutup wajah dengan tangan. Ya Tuhan, ini bocah mau nyuci jin atau nyuci karpet, pikirnya. Lembu Gumilang mendengus. Uap putih keluar dari hidungnya, membuat udara sekitar terasa hangat. Aku ini bukan sapi pasar. Lah kan aku hormat sama penjaga hutan, makanya ku kasih perawatan premium. Potong Sentot sambil menuang air dari ember ke kaki itu. Airnya mengalir membasahi tanah, dan kaki lembu Gumilang sudah penuh dengan busa sabun. Lembu Gumilang menatapnya lama, matanya menyipit, bibirnya atau apapun bentuk mulutnya bergetar seperti menahan sesuatu. Lalu tiba-tiba ia menghela nafas panjang dan berkata, sudah, kau ini terlalu lama. Aku tidak punya waktu bermain-main. Ia berbalik, tanduknya berkilat terkena sinar rembulan, lalu melangkah masuk ke balik kabut yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Dalam hitungan detik, sosoknya lenyap. Sentot berdiri tegak memegang ember yang masih setengah penuh. Loh, belum sempat kucium udah pergi, gumamnya kecewa. Edi mendekat masih setengah tak percaya dengan apa yang barusan terjadi. Tot, kau sadar gak sih, barusan kita lolos dari makhluk yang bisa saja membanting kita sekali tepuk. Sentot nyengir. Iya Ed, tapi aku kan sudah kenal dia di masa depan, jadi aman. Kita nanti ketemu lagi ya, tapi dia kan udah jadi temen. Edi menggeleng pelan. Kadang aku gak tahu kamu itu jenius atau bodoh sih Tot. Ya tipis-tipis lah. Kau tahu kan IQ-ku itu 10. Itu IQ apa nilai ulangan? Mereka berdua akhirnya melanjutkan langkah, meninggalkan aroma sabun dan bekas kaki raksasa di tanah. Tapi Edi tak bisa menghilangkan firasat bahwa pertemuan singkat itu baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Malam menjelang fajar, langit masih pekat, tapi jauh di timur sudah mulai ada gurat-gurat tipis cahaya merah muda. Udara malam terasa dingin menusuk, namun tubuh para warga desa seperti mendidih. Obor-obor di tangan mereka berderet, menyala seperti ular api yang merayap naik ke bukit. Di wajah mereka tak ada ragu, tak ada takut, hanya amarah yang telah lama ditahan. Di puncak bukit itu berdiri rumah megah Doro Prayogo. Arsitektur Belanda yang megah dengan pilar tinggi-tinggi, jendela kaca besar, dan balkon berukir indah. Halamannya luas, berpagar besi tinggi, dan di belakangnya tampak pepohonan rindang yang menutup pandangan ke arah hutan. Tapi semua kemewahan itu malam ini seperti akan menjadi bahan bakar amarah warga. Dari kejauhan, beberapa pria berbaju hitam dengan ikat kepala, penjaga yang berpenampilan seperti pendekar, sudah berdiri di depan gerbang, masing-masing membawa senjata. Namun ketika kerumunan warga semakin dekat, sorak-sorai mereka menggelegar seperti guntur. Keberanian para penjaga itu mulai goyah. Doro Prayogo harus tanggung jawab, teriak seorang bapak tua dengan suara serak, obornya diangkat tinggi. Dia menumbalkan anak-anak kita, saut seorang lainnya dengan mata sembab, tangannya memegang sabit. Sentot yang berdiri di tengah kerumunan ikut-ikutan teriak meski tak sepenuhnya paham semua detailnya. Ayo bakar, kita bikin sate, katanya lantang, membuat Edi menatapnya setengah kesal. Benturan pertama terjadi saat warga mendorong gerbang besi itu. Penjaga mencoba menahan, tapi jumlah mereka kalah jauh. Satu persatu penjaga terpental. Ada yang lari ke arah belakang rumah, ada yang hanya berdiri terpaku, bingung harus bertahan atau kabur.
Di saat itu, di balkon lantai 2, sosok Doro Prayogo muncul. Pakaiannya rapi seperti tuan tanah, rambutnya disisir klimis, matanya tajam seperti ular yang mengawasi mangsanya. Namun, alih-alih menghadapi amarah warga, dia hanya menatap dengan senyum tipis, seolah semua ini hanyalah gangguan kecil. Lalu tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan menghilang ke dalam rumah. "Dia kabur!" teriak seseorang. Itu seperti pemantik terakhir. Warga menyerbu halaman, obor-obor dilempar ke arah atap dan di sisi rumah. Suara kayu terbakar mulai terdengar. Dan tak lama kemudian, lidah-lidah api menjilat jendela, memakan tirai mahal yang tergantung di dalamnya. Atap rumah yang tinggi mulai memantulkan cahaya merah. Asap tebal mengepul di langit, bercampur dengan teriakan, tangisan dan gemuruh langkah kaki. Sentot sambil menutup hidungnya dari asap, sempat-sempatnya nyeletuk. "Waduh, Ed, warga jadi barbar." Mereka itu marah, Tot. "Tapi kan harusnya lihat dulu di dalam ada ayamnya atau enggak. Kita harus selamatkan ayam supaya leluhur ayam bisa terus bertelur." Edi hanya menggeleng, tapi matanya tetap awas mencari tanda-tanda keberadaan Doro Prayogo. Ia tahu pria licik itu tak mungkin mati hanya karena api. Api terus membesar. Pilar-pilar yang dulu kokoh kini retak. Langit-langit runtuh. Jerit kayu yang patah bercampur dengan sorak-sorai warga yang merasa keadilan akhirnya terbayar. Pagi itu, udara di rumah Pak Lurah Seno masih dipenuhi aroma kayu bakar dan bau gurih telur rebus yang baru saja diangkat dari periuk. Sentot duduk selonjor di balai-balai bambu dengan bibir penuh bekas kuning telur yang menempel seenaknya. "Untung saja zaman ini sudah ditemukan telur rebus," katanya sambil memandangi setengah telur di tangannya seperti sedang menaksir barang antik. Edi menggeleng sambil mengunyah. "Ini cuma telur, Tot. Kamu pikir teknologi apa belum ditemukan?" Di sudut ruangan, Nyai Rusmini terbaring di ranjang bambu. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi sorotnya masih menyimpan kecemasan yang jelas. Sejak semalam, ia hanya bisa memandang langit-langit rumah sambil menggenggam kain sarungnya erat. "Wage itu bukan orang sembarangan. Kalau dia lepas, dia akan melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk lagi. Aku akan pastikan dia mati sebelum aku bisa mati dengan tenang. Aku akan terus hidup." Nafasnya terputus. Pak Lurah Seno duduk bersila di dekatnya untuk menenangkan. "Sudah, Nyai, warga sekarang sudah siap. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama." Edi yang duduk tidak jauh merasa waktunya untuk berbicara. Ia saling pandang sebentar dengan Sentot, lalu memutuskan membuka rahasia yang selama ini mereka simpan. "Pak, Nyai, sebenarnya kami ini bukan orang dari zaman ini," ujarnya pelan. Pak Lurah mengerutkan dahi. "Maksudnya apa, Mas?" "Kami dari masa depan. Gak tahu bagaimana, waktu kami melintas di jalan dekat Randu Kembar, tiba-tiba sudah ada di zaman sampean semua," jelas Edi hati-hati. Sentot menambahkan dengan santai. "Iya, Pak. Mungkin kita masuk lorong waktu dan sampai di zaman jadul." Pak Lurah melongo. Nyai Rusmini bahkan sempat memejamkan mata, entah karena terkejut atau karena mencoba mencerna ucapan Sentot yang campur aduk antara fakta dan kelakar. Namun, suasana hening itu pecah tiba-tiba. Dari arah luar terdengar teriakan-teriakan, suara langkah berat dan hentakan tumit sepatu di tanah. "Buka pintu! Polisi!" Semua yang ada di dalam rumah sontak menoleh. Pak Lurah berdiri cepat. Edi dan Sentot refleks bangkit, walau Sentot masih menyelipkan sisa telur di kantong bajunya. "Buat jaga-jaga, Ed, kalau stok telur punah." Pintu rumah didobrak. Masuklah beberapa lelaki berseragam. Mereka adalah hewa pende polisi zaman itu. Di antara mereka tampak satu orang Belanda berkulit pucat, tinggi
dengan kumis tipis yang melengkung rapi. Matanya dingin menatap isi ruangan. "Lurah Seno," suaranya berat dan beraksen asing. "Anda ditangkap atas tuduhan menghasut warga, merusak properti milik mitra pemerintah kolonial." Dua polisi pribumi segera maju menggenggam kedua lengan Pak Lurah. "Pak, ini salah paham. Warga hanya membela diri dari serangan orang-orangnya Ndoro Prayogo," sahut Edi spontan. Sentot langsung menegakkan badan dan berkata lantang, "Bendul, Pak." Pak Lurah berusaha menahan polisi, tapi borgol besi sudah mengunci pergelangan tangannya. Nyai Rusmini mencoba bangkit dari ranjang, namun tubuhnya lemah. "Lepaskan dia! Semua ini perbuatan wage yang menculik warga!" teriaknya, tapi tak dihiraukan. Edi menatap Sentot. Ia tahu kalau mereka nekat melawan, situasi bisa lebih buruk. Tapi membiarkan Pak Lurah dibawa begitu saja juga tidak benar. Sementara itu, si Belanda memberi isyarat pada anak buahnya untuk segera membawa Pak Lurah keluar. Di wajahnya tersungging senyum licik, ekspresi yang membuat Edi sadar meski Ndoro Prayogo licik di balik layar, rupanya dia tak sendirian. Ada permainan besar yang sedang berjalan. Atas perintah kontroleur, Anda ditangkap karena menghasut penduduk, merusak rumah rekanan pemerintah," kata seorang pria berlogat Belanda kental. "Kamu ikut kami," bentaknya. "Anda telah melanggar hukum. Rumah yang dibakar itu milik Tuan Prayogo, sahabat pemerintah. Itu sama saja melawan negara." Pak Lurah berdiri perlahan, mencoba tetap tenang. "Saya tidak menghasut warga. Mereka bergerak sendiri karena marah." "Diam!" bentak si Belanda, lalu memberi isyarat. Dua polisi pribumi langsung memegang bahu Pak Lurah dan memaksanya keluar. Edi spontan melangkah maju. "Pak, ini jelas tidak adil. Ndoro Prayogo itu..." Belum sempat Edi melanjutkan, salah satu polisi pribumi menodongkan bayonet ke dadanya. "Diam kau, bukan urusanmu." Sentot yang dari tadi memperhatikan mendekat pelan. Dengan suara lirih ia bilang pada Edi, "Polisi Belanda sama pribumi sama aja, Ed." Meski begitu, mata Sentot jelas tak tinggal diam. Dia mengikuti setiap gerakan para polisi itu, seolah sedang menghitung kemungkinan melarikan Pak Lurah. Pak Lurah Seno akhirnya dibawa keluar. Warga yang mendengar keributan mulai berdatangan, tapi mereka hanya bisa menatap dari jauh. Tak seorang pun berani melawan, karena di belakang rombongan polisi itu sudah siap dua tentara Belanda dengan senapan panjang mengawasi kerumunan. Saat Pak Lurah digiring ke arah jalan besar, Nyai Rusmini memanggil lirih, "Seno, hati-hati." Sentot menoleh ke Edi dan berbisik, "Kita nggak bisa diam saja, Ed. Kalau Pak Lurah dibawa ke kota, bisa-bisa nggak balik. Kita harus cari cara." Edi mengangguk pelan, menatap rombongan yang semakin menjauh, lalu kembali ke dalam rumah. Nyai Rusmini menatap mereka berdua dengan tatapan memohon. Edi menelan ludah. Ia sadar ini bukan sekedar urusan satu orang. Ini soal melawan sebuah kekuasaan yang sedang menggenggam seluruh tanah air. Sentot menghela nafas, lalu tiba-tiba berkata, "Tenang, tenang. Untuk menghadapi polisi Belanda tak perlu kekuatan gaib. Ayo warga, kumpulkan uang. Kita bayar mereka untuk melepaskan Pak Lurah." "Tot, emang sama ya? Ada suap menyuap?" "Ed, aku kasih tahu ya. Kalau di masa depan ada yang doyan suap, bukankah yang ngajarin itu leluhurnya secara turun-temurun?" Ya juga sih. "Makanya Sentotmen tidak hanya kuat, tapi juga cadas." "Cerdas kali, Tot." "Makanya kita harus bebaskan Pak Lurah. Kita harus merdeka. Baik merdeka dari bangsa penjajah, penjajah asing, atau penjajah rakyat sendiri." "Merdeka, Tot. Merdeka." Baik teman-teman, sampai sini dulu episode Sentot kali ini. Kita akan lanjutkan ceritanya pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak. Jangan lupa juga untuk tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Jangan lupa juga yang belum subscribe bisa subscribe supaya channel ini terus berkembang.
Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi pada episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.